Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Hamdan wa syukran lillah amma ba'da. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Taruh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma qala kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulihil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Mana sup nggak ada, adekmu mana sup, ada sup nggak keluar adekmu nih. Salafi Hardcore Club. Kenapa celanain Fauzi gak cingkrang? Ya Allah. Pak Fan. Pak udahlah Pak, udah mau lulus ini Pak. Hentikan perdebatan ini Pak. Oh siap. Pak dosen. Kama qala Allah, Elin, halo Elin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita langsung buka kitab lah. Terus. Head fantasi anjir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melakukan kajian bab perlombaan aja. Dah di. Bab apa ya? Mikir jorok ya lu ya. Foto kodip. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jum'ati. At-targhibu fi salatil jum'ati was-sa'yu ilaiha wa ma jaa'a fi fadli yaumiha wa sa'atiha. Apa itu? Jadi ini kitab membahas tentang salat Jumat. Kitab apa sih? Jadi at-targhib fi salatil jum'ah, senang melaksanakan salat Jumat dan bersegera untuk melaksanakan salat Jumat. Jaa'a fi fadli yaumiha, dan sesuatu yang datang keterangannya tentang keutamaan hari dan waktu-waktunya Jumat. Tangpir lu berisik juga lu. Tangpir yuqalu bi dhammil jim wal mim wa iskaniha wa fathiha thalathu lughatin. Jadi Jumat itu dikatakan bisa dengan dhammahnya Jum'ah. Jadi bisa bacanya Jumu'ah, bisa bacanya Jumi'ah, bisa dibacanya Jum'ah. Jadi bisa dengan sukun boleh, Jum'ah boleh, Jumi'ah boleh, Jum'ah boleh, Jumu'ah boleh. Tapi kalau untuk kata-kata Jumi'ah, Juma'ah dan Jumi'ah itu diperuntukkan untuk Untuk sholat Jumat, sholat Jumu'ah biasanya. Jadi orang-orang Arab itu menyebutkan sholat Jumu'ah, Juma'ah, Jumi'ah. Tapi kalau Jum'ah itu diperuntukkan untuk hari, Yaumul Jum'ah itu diperuntukkan untuk hari. Nah, terus hakahunna al-Wahidi. Nah, jadi keterangan tadi disampaikan oleh Imam al-Wahidi. Nah, wa anil Farla, dan dari Imam al-Farla, wa hiya ashharuhunna wa biha qara'al qurra as-sab'ah. Nah, jadi sebahagian para ahli pembaca itu membaca dengan 7. Bahkan ya ini perbedaan pendapat sih, ada yang membaca dengan 7 bacaan. Wal iskanu qiraatul A'mash. Kalau sukun itu qiraatnya riwayat Imam A'mash. Nah, wa huwa bermula itu qiraat Akhmash takhfifun min ad-dhamm wa fathil mim. Jadi memang ditakhfifkannya dhammah dan difathahkan mim. Bisa ya Juma'ah bisa. Hakahu fil mahkam. Sebenarnya ini hanya perbedaan dari segi bahasa doang. Kita langsung saja ke pembahasannya aja. Wal jum'atu bermula salat Jumat, wal jumu'atu bermula salat Jumat, wal jumu'atu wal jumi'atu wal juma'atu wajibatun, yaitu wajib alal a'yani, atas perorangan. Ainun itu kan sebenarnya mata, tapi ini kalau dalam ilmu balaghah nanti zikrul ba'di wa iradatil kul, menyebutkan sebagian tapi yang dikehendaki keseluruhan.
Nah, jadi ini wajib yang sifatnya fardu ain, fardu perorangan. Man tarokah bermula barang siapa, tarokah yaitu yang meninggalkan oleh dia, man akan sholat Jumat tahawunan karena main-main. Tahawun itu meremehkan, bisa biha terhadapnya Jumat, tubi'a maka ditetapkan ala qalbihi atas hatinya man. Tubi'a itu apa ya enaknya, waqad wahama sungguh telah menyangka ba'dul ulama'i oleh sebahagian ulama, faqala maka berkata oleh ulama, ba'dul ulama, ia bermula Jumat alal kifayati yaitu fardu kifayah, wa indal hanafiyati menurut mazhab Hanafiyah qaulun bermula satu qaul bitakhir dengan memilih bainaha antaranya Jumat wa bainaz zuhri dan di antara zuhur. Wa yuraddu dikembalikan zalika akan yang demikian qaulu zalika akan yang demikian qauluhu oleh perkataan musannif qauluhu oleh sabdanya Nabi, al jum'atu wajibatun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan. Jadi sholat Jumat itu wajib atas tiap-tiap muslim dilaksanakan dalam berjamaah kecuali 4. Al haditha ay atsmim sempurnakan olehmu al haditha akan hadis. Qalahu syarihu al ilmam. Wa awwalu man bermula pertama orang samaha yang menamakan oleh dia manha akan Jumat, Jumatan akan Jumat, Ka'bu bin Lau'in. Jadi Imam Ka'ab bin, ini bacanya Lau apa Lu. Jadi sahabat Ka'ab ini menamakan info cemilan. Sinilah ke kamar Fauzi, sini. Ada ini. Mana cemilan sih tadi sih? Apa? Ada tadi. Apa? Nggak ada, ngarang lu. Habis ini kita ke kosku, banyak cemilan. 1 lemari kita beli kemarin di Pamela. Nah, wa huwa bermula dia Ka'ab bin Lu'ay. Oh iya, namanya Ka'ab bin Lu'ay. Awwaluman yaitu pertama kali orang jamaah yang mengumpulkan oleh dia Ka'ab bin Lu'ay an-nasa akan manusia di Makkah. Wa khataba dan berkhutbah oleh dia Ka'ab bin Lu'ay akan manusia. Wa basyara dan menyampaikan apa ya? Wa basyara nih. Gimana kabarnya Nabi ya? Rasulillah wa hadda dan wa basyara ini maknanya apa ya? Basyara itu maknanya apa ya? Oh, gembira. Wa basyara dan gembira oleh Ka'ab bin Lu'ay bima ba'athi Rasulillah dengan kedatangannya Rasulullah wa hadda dan hadda itu maknanya hadda menghimbau mengajak, wa hadda dan mengajak oleh Rasulullah ala itsba'ihi atas mengikutinya Ka'ab bin Lu'ay. Wa amma awwalu jum'atin adapun bermula awal pertama kali sholat Jumat. Info. Oh Ibah, nanti kita ngopi bah atau biliaran gas, nunggu info ini malam nih lah, boleh lah. Terus wa amma awwalu jum'atin adapun bermula awal Jumat jamaah yang mengumpulkan akan Jumat an-nabi oleh Nabi bi ashabihi dengan sahabat-sahabatnya Nabi. Saya oh gini. Oh, sebenarnya awal pelaksanaan sholat Jumat itu adalah gimana ya? Awal pertama kali yang mengumpulkan manusia di Mekah itu dan memberikan khutbah itu ya Ka'ab bin Lu'ay. Namun di sisi lain Nabi juga mengumpulkan wa amma awwalu jum'atin jama'ahan nabiyyu bi ashabihi faqala ahlus sayr wat tawarih. Oh, ini ada 2 pendapat nih. Ada yang berpendapat bahwa Ka'ab bin Lu'ay itu yang berpendapat bahwa beliau yang pertama kali Jumatan. Boleh nanti sholawatan. Nah, terus ada pendapat lain, Nabi yang pertama yang melaksanakan sholat Jumat itu. Nah, maka berkata oleh ahli sejarah, ahli sayr itu ahli perjalanan, wat tawarikh dan ahli tarikh.
Qadama mendatangi Nabi oleh Nabi yaumal itsnaini pada hari Senin, fanazala maka singgah oleh Nabi ala bani Amrin alayya atasku Bani Amrin bin Auf oleh keturunan Amr bin Auf, wa aqama dan melaksanakan oleh Nabi di Quba, Masjid Quba ila yaumil khamis hingga hari Kamis, wa assasa dan mendirikan oleh Nabi masjidahum akan masjid mereka Bani Amr bin Auf, yakni Masjid Quba tadi. Thumma kharaja kemudian keluar oleh Nabi yaumal jum'ati pada hari Jumat ilal Madinati ke Madinah. Nah, sejarahnya gitu. Fa adrakathu maka mendapatkan hu akan Nabi al-jum'atu oleh salat Jumat fi masjid Bani Salim bin Auf. Nah, maka bertepatan di hari Jumat itu. Nah, kemudian fi batni wadin lahum. Ini apa nih ya? Enggak tahu nih fi batni wadin lahum ini apa ya. Qad ittakhadha sungguh menjadikan al-qaumu oleh satu kaum fi dzalikal wad pada itu lembah, fi dzalikal wadi pada itu lembah, lembah ini pada masjidan akan masjid. Nah, jadi Kuba itu asalnya adalah suatu lembah. Nah, kemudian inisiatiflah dijadikan sebagai Masjid Kuba. Di sana didirikanlah. Fajamma'a maka mengumpulkan oleh Nabi bihim terhadap mereka kaum, wa khataba dan berkhutbah oleh Nabi. Wahia bermula ia khutbah awwalu khutbatin yaitu pertama kali khutbah oleh khataba yang berkhutbah oleh Nabi akan khutbah bil Madinati di Madinah. Intaha selesai. Qalahu mengatakan hu akan keterangan ini fid dibajati di dalam kitab Ad-Dibajah. Nah, jadi pendapat yang kuat itu bahwa Rasulullah yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat, walaupun memang di riwayat yang lain dikatakan yang khutbah dan sholat Jumat yang pertama kali adalah Ka'ab bin Lu'ay. Berarti ada dua pendapat. Ada yang berpendapat yang melaksanakan pertama kali sholat Jumat dan khutbah Jumat itu adalah Ka'ab bin Lu'ay. Pendapat yang kedua itu bahwa Rasulullah yang mengadakan pertama kali sholat Jumat dan khutbah, yakni di Masjid Kuba. Nah, wal aslu bermula asalnya fi wujubiha pada wajibnya sholat Jumat, kila dikatakan al ijma'u yaitu kesepakatan para ulama. Nah, jadi pendapat yang pertama fardu ain ataupun fardun alal a'yan itu pendapat pertama tuh ijma, kesepakatan para ulama. Nah, terus yang kedua qauluhu ta'ala yaitu firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum la'allakum tuflihun. Ya, tuflihun. Terus apa? Ayatnya. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairul raziqin. Nah, jadi pendapat yang pertama ijma para ulama, dan yang kedua adalah sabda lagi firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Jumu'ah. Terus yang ketiga itu belum. Terus wabidzalika dengan demikian qara'a membaca Umaru oleh Sayyidina Umar wa amalal insana yusamma sa'yan. Qala Allah Ta'ala wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Oke. Selesai. Pertama itu ijma para ulama, yang kedua adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah. Itu argumentasi untuk kewajiban sholat Jumat. Wakhtalafa berbeda pendapat al-ulama oleh para ulama fil jum'ati tentang sholat Jumat. Mata furidat kapan sih difardukannya itu sholat Jumat? Faqala maka berkata Asy-Syaikhu Abu Hamidin. Jadi yang pertama itu Syekh Abu Hamid. Furidat bi Makkah. Nah, jadi sholat Jumat itu difardukan pertama kali di kota Makkah Al-Mukarramah.
Waqala dan berkata Al-Baghawi oleh Imam Al-Baghawi ini termasuk imam yang memang ahli fikih, seorang faqih dan seorang yang memang memiliki tafsir. Nama tafsirnya tafsir Al-Baghawi. Nah, fi tafsirihi dalam tafsir beliau Al-Baghawi, fi suratil A'raf dalam surah Al-A'raf, furidat difardukan akan Jumat bil Madinati di kota Madinah. Wa huwa bermula qaulul Baghawi, pendapatnya Imam Al-Baghawi, aqrabu yaitu pendapat yang lebih dekat. Kenapa dikatakan pendapat yang lebih dekat? Karena tadi telah dibaca di atas bahwa memang ada sejarah bahwa Masjid Quba itu tempat pertama kali didirikan sholat Jumat yang ada di Madinah. Nah, kenapa aduh keskip lagi. Nah, kemudian kenapa dianggap aqrab? Kenapa dianggap keterangan yang lebih dekat dengan kebenaran? Yakni lebih kuat lah. Wasayati al-kalamu ala dzalika aidan. Nah, terus selanjutnya fit tarhib man tarakal jum'ata. Terus lanjut Puji. Lanjut loh. Lanjut aja. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu Hanif qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nonton Hanifnya. Man tawaddoa barang siapa berwudu fa ahsana maka membaguskan oleh dia man al-wudu akan wudu. Summa ata kemudian mendatangi oleh dia man al-jumu'ata akan salat Jumat. Jadi kalau dikatakan salat, kalau tentang salat itu ada 3 bahasa. Jumu'ah, Jumaah dan Jumi'ah. Nah, tapi kalau untuk menyebutkan harinya adalah Yaumul Jum'ah, mimnya disukunkan biiskaniha. Nah, tapi kalau bahas salat bisa bidhammiha, bifathiha, wa bikasriha bisa. Terus fastami' maka dengarkanlah olehmu kata Rasulullah, wa ansid dan diamlah olehmu, gufira maka diampuni lahu baginya man ma akan dosa bainahu yang tetap di antaranya di antaranya Jumat wa bainal jumu'atil ukhra dan di antara Jumat yang lain. Jumat sekarang dan Jumat yang akan datang akan gufira lahu ma taqaddama min dzambi. Oke. Terus waziyadata salasati ayyam dan bonus 3 hari Allah akan ampuni dosa-dosanya. Waman massa barang siapa yang menyentuh oleh dia man al-hasa akan tongkat faqad lagha maka sungguh sia-sia. Bingung ini memaknakan kata-kata sia-sia ini. La'alla shawab ya, barangkali benar. Sia-sia ini bukan sia-sia yang gak memang gak ada pahala, tapi amaliyahnya itu yang kurang tamam, yang kurang itmam, yang kurang sempurna lah, adalah sedikit pahala yang didapat. Nah, kemudian rawahu Muslimun wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Lagha kila dikatakan maknanya lagha, bermula maknanya lagha khaba yaitu khaba minal ajri. Khaba itu bermakna kau kirim gak sih? Tuh, tidak berhasil. Maknanya khoba itu tidak berhasil atau gagal. Minal ajri dari pahala, dari ganjaran. Tapi la'alla shawab khoba ini bagusnya dimaknakan kurang sempurna. Wakila dikatakan akhto'a, tersalah. Wakila dikatakan sorot, jadi jum'atuhu Jumatnya seseorang zuhron, yaitu zuhur jadi khabarnya sorot. Wakila dikatakan ghairu dzalika, selain yang demikian. Jadi ada yang berpendapat dia nggak dapat dia nggak dapat ganjaran sama sekali. Nah, terus ada yang mengatakan dia dapat ganjaran tapi sedikit. Ada yang mengatakan sholat Jumat tadi berubah statusnya menjadi sholat zuhur. Nah, jadi memang ada larangan ketika emang khutbah dilaksanakan, fastami' wa ansit, diamlah, dengarkanlah dan taatilah. Kalau di di beberapa kampung itu, di beberapa desa dan beberapa kota lah, ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah, itu dibaca 3 kali. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah, ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum tuflihun. Kadang la'allakum turhamun.
terkadang la'allakum tattaqun. Nah, qauluhu an Abi Hurairah taqaddam apa ini? Iya, ini lebih krimis sih daripada itu. Nah, jadi kalau misalnya barang siapa yang berwudu dan memang membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya ala sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah, dosanya sambil piket masak. Oh, aman. Siap Hanif. Nah, jadi di sisi lain dia diampuni dosanya dari Jumat sekarang dan Jumat akan datang, plus mendapatkan ampunan 3 hari. Berarti dia mendapat ampunan dari Allah sebanyak 10 hari. Dengan syarat dia wudhunya dalam keadaan memang benar-benar menyempurnakan segala sunnahnya dan wajib-wajibnya. Pernah juga mendengar bahwa orang yang membiasakan wudhu secara sempurna itu termasuk amalan untuk memanjangkan umur. Bahasanya bukan panjang umur sih, membuat umur mendapatkan kebarokahan, barokah umurnya ada gitu. Nah, qauluhu bermula sabdanya Nabi, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a thumma atal jum'ata al haditha, yang tadi yang tentang wudu, membaguskan wudu, kemudian mendatangi sholat Jumat, kemudian dia mendengarkan dan diam, akan diampuni dosanya dari Jumat sekarang hingga akan datang plus 3 hari. Hadis tadi wabihi yastadillu ala anna al-ghusla laysa biwajibin liqtisarihi ala al-wudu' fihi ma'a tarattubil maghfirati alaihi wa ala ma ba'dahu. Jadi sebenarnya hadis tadi itu menunjukkan bahwa mandi itu bukanlah sesuatu yang wajib, tapi mandi itu sesuatu yang disunahkan. Dan ini yang disampaikan ini sesuai dengan yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Jadi perintah di dalam kitab Bulughul Maram, hadisnya Nabi itu lupa lagi hadisnya. Pokoknya barang siapa seseorang yang telah balik, pokoknya yang sudah dewasa, maka falyaghtasil, pokoknya gitulah. Maka mandilah olehmu yaumal jum'ati. Jadi terkadang perintah itu bisa dimaknakan dengan makna yang wajib. Helmku ambilin ya. Helm oh di jok ya. Gak ada kan? Nah, terkadang kalimat perintah amar itu tidak mesti menunjukkan makna wajib. Ada yang menunjukkan makna sunnah dan lain-lain. Diqtisarihi untuk meringkas alal wudu atas wudu fihi padanya ghusl. Nah, ma'atarattubil maghfirati alaihi wa ala ma ba'dahu. Wa fihi istihbabun tahsinul wudu'i fihi. Nah, dalam tahsinul wudu itu juga dihukumi sunnah, tidak dihukumi wajib. Kenapa kita tidak menghukumi wajib, sedangkan sabda Nabi itu bukan perintah, lebih kayak kalam khabariyah, kalam berita, kayak kalam informasi gitu. Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Jadi tuh memang kalam khabar tuh ada bentuknya perintah, tapi perintahnya final atau tidak. Nah, jadi kan kita dilarang kan di Quran tuh kan yang hadza halalu wa hadza haram tuh kan. Nah, kita nggak boleh mengatakan ini halal ini haram, tidak boleh menjustifikasi tanpa memang ada penelitian terlebih dahulu. Nah, begitu juga kita nggak bisa mewajibkan sesuatu yang disunnahkan dan tidak bisa mengatakan sunnah sesuatu yang wajib. Jadi memang dalam wudu ada yang disunnahkan, ada yang diwajibkan. Nah, dalam praktek sholat Jumat ada hadis yang mana Nabi mengatakan kalau membaguskan wudu itu diampuni dosanya, tapi tidak mesti kalam beliau itu merupakan perintah yang wajib untuk dilaksanakan. Jadi itu hanya kesunahan doang. Istihbabun tahsinul wudu'i fihi wa makna ihsanihi bermula makna baiknya wudu. Al-ityanu yaitu mendatangkan bihi dengannya wudu salatan hal keadaannya 3 kali. Nah, wadalkul a'dha'i dan menggosok-gosok anggota. Dalkul a'dha. Wa italatul ghizzati wat tahjil dan melamakan gurloh itu apa ya? Tahjil itu menyela-nyelai. Pokoknya melama-lamakan gosok lah, menyela-nyelai. Wa taqaddumul mayamini dan mendahulukan yang kanan atas yang kiri.
wal ityanu bisunanihi al masyhurati, dan mendatangkan kesunahan. Sunanun itu jamak dari kata sunnatun. Jadi fu'alun itu jamak dari kata fu'alun, wazan dari fu'latun. Sedangkan kalau fi'alun itu jamak dari kata fi'latun. Contoh, suratun jamaknya suwarun, ya kan? Terus ya begitulah, lupa lagi baitnya, pokoknya gitu. Wa dzikru, dan membaca zikir, aqibihi, mengiring-iringinya itu anggota-anggota. Wa taqaddumul mayasiri, dan mendahulukan yang mayasir. Ini apa? Yasaro itu maknanya adalah yasaro. Apa ya maknanya? Ini kok merepet bahasanya? Merepet. Mengobrol. Mayasir itu maknanya nggak tahu ini maknanya ini. Wah, masa di skip sih. Waqad asyara, sungguh telah mengisyaratkan, ila dzalika, kepada yang demikian, Muslimun, oleh Imam Muslim, fi sahihi, dalam kitab sahihnya Imam Muslim. Wa taqaddumul kalami, dan mendahulukan kalam, ala dzalika, atas yang demikian, abasatu, yaitu lebih panjang, min hadza. Wa taqaddama, dan telah terdahulu al-kalamu, oleh pembicaraan, ala dzalika, atas yang demikian itu, segala kesunahan yang di atas. Ini jadikan mubtada aja. Wa taqaddumul kalam, bermula terdahulunya kalam, ala dzalika, atas yang demikian keterangan, abasatu, yaitu lebih luas, min hadza, dari yang ini, fil wudu'i, di dalam bab wudu. Nah, jadi tentang ini sebenarnya keutamaan wudu itu telah dijelaskan secara panjang lebar di dalam bab wudu, bukan di dalam bab sholat Jumat. Nah, Terus Winus ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, thumma atal jumu'ata fastami' wa ansid huma syai'ani mutamayizani. Dua sesuatu yang mutamayizani, yang berbeda. Fastami' wa ansid waqad yajma'ani, terkadang terkadang dikumpulkan keduanya. Fal istima'u ay al isgha. Sogo itu bermakna sogo. Ini nih. Terkadang asgo coba. Harus sedang buka kamus nih. Asgo tuh memasang telinga, mendengarkan dengan fokus. Wal insot as-sukuti fi zahir. Insot itu adalah diam secara nyata. Nah, walihadza qala Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, al-ayah. Wal muradu bil Qur'an, yang bermula yang dikehendaki bil Qur'ani, dengan kata Al-Qur'an, dengan lafal Al-Qur'an, al-khutbatu, yaitu khutbah. Jadi wa idza quri'al khutbatu, jadi memang tafsirnya itu adalah khutbah. Apabila dibacakan akan khutbah, maka dengarkanlah dan diamlah. Nah, summiyat Qur'anan li'annahu yutla fiha, dinamakan Qur'an karena Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang dibaca, yutla fiha, yang dibaca di dalamnya. Qala, berkata aktsarul mufassirina, oleh kebanyakan ahli tafsir, innaha, sesungguhnya itu ayat, nuzilat, yaitu diturunkan akan ayat, fil khutbati, tentang khutbah. Nah, wa idza quri'al Qur'an ay wa idza quri'al khutbatu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, jadi memang kebanyakan ahli mufassir mengatakan khutbah bimakna al-khutbah. Wa li'anna al-maqsuda, dan karena bahwasanya yang dimaksud al-itti'azu, yaitu nasihat. Wa huwa, bermula itti'az, la yahsulu, yaitu tidak berhasil oleh nasihat, illa liman, kecuali untuk orang, yasma'u, yang mendengarkan oleh diaman. Jadi nah ini kan sebenarnya dari
kitab-kitab para ulama ini kan kita bisa mengambil hikmah, mengambil ibrah, mengambil apa ya istilahnya ya, bisa mengambil hal baik lah. Nah ini kan ada ungkapan wa huwa la yahsulu illa liman yasma'u. Nasihat itu tidak bisa didapatkan kecuali untuk orang yang benar-benar mendengarkan nasihat itu. Jadi kalau ketika kita meminta nasihat kepada orang, didengarkan baik-baik bahasanya, agar nasihat itu membekas untuk kita. Fafihi, maka di dalamnya al-hathu, bermula dorongan, alal insati, atas diam, lil khutbati, bagi khutbah. Ola, berkata al-qadhi, oleh al-qadhi. Qadhi ini kalau di Mesir tuh bahasanya apa ya, sang hakim lah. Qadhi Iyad, rupanya namanya Qadhi Iyadin. Huwa bermula diam. Nah, ada yang menghukumi diam itu wajib loh, siapa aja? Inda Malikin, pertama menurut Imam Malik, wa Abi Hanifah, dan Imam Abu Hanifah, wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i, wa ammatil ulama, dan ulama secara umumnya. Nah, qultu, berkata oleh Imam Qadhi Iyad tadi, laisa madhhabina kadzalik, tidak ada di mazhab kami yang seperti yang demikian. Nah, ternyata ada keringanan di sini. Sekalipun Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan ammatul ulama mengatakan insot ataupun diam diri, fokus mendengarkan itu hukumnya wajib. Ternyata memang ada yang meringankan pendapat. Ada pendapat yang lebih ringan. Ini pendapatnya Qadhi Iyad tuh bahwa diam insot itu bukan perkara yang wajib. Gak apa-apa. Pas ketika khutbah kita berbicara satu sama lain, gak apa-apa hukumnya. Tidak membatalkan pahala sholat Jumat. Kita tapi dengan syarat kita harus mendengarkan khutbah tadi. Jadi agama Islam itu kan sebenarnya kan banyak perbedaan pendapat para ulama kan. Ada ungkapan ikhtilaful ulama rahmatun lil ummah. Ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Nah, perbedaan pendapat para ulama itu adalah rahmat, kasih sayang untuk umatnya. Karena di sisi lain, semisal memang para ulama itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, kasihan dong umat. Ya kan? Umat kasihan yang harus patuh dengan satu keadaan yang mana kondisi lokal mereka tidak sesuai dengan pendapat itu, bagaimana? Solusinya bagaimana? Jadi memang perbedaan pendapat itu memang harus ada sih. Nah, wa'an Ahmad, dan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, aidon hal keadaannya juga fiha, yaitu tetap padanya Jumat, riwayatan yang bermula ada dua riwayat. Nah, berarti kalau Imam Ahmad sendiri ada dua riwayat. Ada yang mengatakan wajib untuk diam, ada yang mengatakan tidak wajib untuk diam ketika khutbah. Yang penting istima', fokus mendengarkan. Wahukia, dan dihikayatkan, diceritakan anin Nakhai, dari Imam An-Nakhai, wasya'bi, ada yang baca Imam Asy-Sya'bi, ada yang membaca Imam Asy-Syu'bi, wa ba'di salaf, dan sebahagian ulama salaf, ulama terdahulu ya, ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Kalau ulama salaf itu ada yang mengatakan 300 Hijriah ke bawah. Ada yang bilang 500 Hijriah ke bawah. Bingung ya? Setauku 500. Tapi kurang, masih lupa ya. Kalau khalaf, ulama yang belakang, berarti setelah salaf. Annahu, bahwasanya al-hala wasya'an, la yajibu, tidak wajib oleh diaman, la yajibu, tidak wajib oleh diam, insot tadi, illa idza tuliya, kecuali apabila dibacakan fiha, padanya khutbah, al-Qur'anu, akan Qur'an. Nah, ternyata di sisi lain barusan Ici. Kau ada jajan banyak? Ada tuh. Oh iya, besok. Next lah. Nah, ada yang berpendapat bahwa cukup diam di saat Quran aja yang dibacain. Imam An-Nakhai. Entah selesai. Qalahu syarihul ilmam. Tanbihun ay hadza, bermula ini tanbihun, yaitu satu peringatan. Qauluhu, perkataannya Nabi, fastami' wa ansid kadza huwa fi aktsari nusakhi muslimin.
Nah, memang pada kebanyakan catatan Imam Muslim tuh dikatakan seperti itu. Waqa'a terjadi fi ba'dil usul al-mu'taddah an intasid bi ziyadati musannatin min fawqa. Qala berkata, pokoknya memang ada intasid. Nah, jadi memang di sebagian kitab-kitab yang lain yang mu'tamad itu ada tambahan huruf ta. Qala berkata Al-Qadhi Iyad oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad wa hum kau mana Jul? Wa huwa apa ini? Ngomongin DPR. Buat ini. Setelah ini laporan. Udah di print itu ya? Iya, nanti dikoreksi dulu kan sebelum di submit biar nggak ada yang salah. Oh, boleh. Aku gituin dulunya. Nanti saya koreksi biar nggak ada yang salah katanya. Oh, boleh, siap. Makasih sarannya. Qala berkata An-Nawawi oleh Imam An-Nawawi, laisa wa huma, tidak ada wa huma keduanya, maksudnya bal hiya lughatun sahihatun. Oh, gini. Maksudnya apa ini ya? Imam An-Nawawi berkata tidak seperti itu, tidak seperti intasid, tetapi bal hiya lughatun sahihatun fastami'u wa ansitu. Bingung ini, ya Allah, apa ini? Qala berkata Al-Azhari oleh Imam Al-Azhari fi syarh Al-Fadhil Mukhtasar, di dalam kitab syarah Al-Fadhil Mukhtasar, yuqalu dikatakan ansit wa yansit wa antasit salasu lughatin, yaitu 3 bahasa. Wal ashahu bermula yang paling ashah, yang paling sahih, al awwalu yaitu yang pertama ansyid. Nah, jadi yang paling ashah itu menggunakan kata ansyid. Wah, ini masih banyak nih ya. Terus qauluhu, sabdanya Nabi, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa ziyadatan. Wa ziyadatu boleh. Wa ziyadati. Ghufira lahu ma bainahu. Bolehlah wa ziyadatu bacanya, nanti di naibul fa'il kan. Wa ziyadatu salasati ayyamin. Ini hadis ya, harus dicek teks hadis ini. Waru ya diriwayatkan juga wa fadlu salasati ayyamin, wa fadla salasati ayyamin wa huwa binasbi ziyadatin wa fadlin ala zarfi. Oh, bacanya wa ziyadata salasati ayyamin wa fadla salasati ayyamin. Qala berkata al-ulama, oleh para ulama. Mungkin sampai di sini saja. Kita kedatangan Ibnu Mulkan. Asyikh Tuan Guru Ibnu Mulkan Balia bin Malkan. Nama aslinya Nabi Hidir kan. Hai Ibnu Mulkan. Kita cukupkan, walafu minkum. Hadza minni. Oh, lanjut. Mau dilanjut, Po? Malu lah, Mul. Malu ana sama antum. Ana antum anti antum. Nah. Sungkan weh. Qala berkata al-ulama, oleh para ulama, ma'nal maghfirati bermula makna maghfirah lahuma bainal jum'ati wa thalathati ayyamin. Innal hasanata, sesungguhnya ini maqulul qaul yang dikatakan pokoknya kan. Jadi innal hasanata, sesungguhnya, ini jadi khabar boleh, yaitu sesungguhnya, makna khabar dari makna al-maghfirah. Innal hasanata, sesungguhnya satu kebaikan, bi asyri amsalihha, yaitu dilipat gandakan dengan 10 yang serupa dengan satu kebaikan tadi. Fasara, maka jadi, yaumul jum'ati, oleh hari Jumat, alladzi fu'ila, ataupun alladzi fa'ala, yang memperbuat oleh man fihi padanya yaum hadhil af'ala, akan perbuatan-perbuatan ini al-jamilati, yang indah, yang fi ma'nal hasanati, pada makna kebaikan, allati hiya, yang bermula dia hasanah, bi asyri amsalihha, yaitu dilipat gandakan ataupun dikasih ganjaran dengan 10 seumpamanya hasanah. Jadi satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Nah,
Yuridu wallahu a'lamu ay yaghfira lahu dzunuba 'ashrati ayyamin wa huwa mahmulun 'ala ma 'adal kaba'iri. Jadi yang diampuni oleh Allah itu adalah dosa-dosa kecil. Bukan dosa-dosa besar. Wa huwa mahmulun 'ala ma 'adal kaba'iri. Nah. Wa huduril adamiyina kama taqaddama fi sholati wal wudu. Nah, juga memang hadirnya di awal waktu pokoknya. Ya, hadir dalam sholat dan wudu. Ini gimana ini? Wa huduril adamiyina kama taqaddama fi sholat. Hudurnya gimana hudur? Apakah hudurul qalbi? Ibnu Mulkan, apakah harus hudurul qalbi, hadirnya hati ketika sholat? Ya itu harus sih sebenarnya. Bahkan Imam Ghazali itu memasukkan sebagai rukun sholat itu adalah khusyuk. Khusyuk itu merupakan rukunnya sholat. Nah, jadi Imam Ghazali sendiri menganggap sholat yang tidak khusyuk itu tidak sah. Itu untuk beliau sendiri ya, karena makam kita dan makam beliau itu berbeda. Qala berkata An-Nawawi oleh Imam An-Nawawi, wal muradu bermula yang dikehendaki bima bainal jumu'ataini min salatil jumu'ati wa khutbatiha ila misli dzalikal waqt minal jumu'ati tsaniyah. Nah, jadi Imam Nawawi berpendapat bahwa salat ma bainal jum'ah itu sesuatu yang di antara salat di antara dua Jumat itu ya dari sholat Jumat yang ia laksanakan sampai sholat Jumat yang kedua. Qala berkata al-imamu oleh imam. Al-imam ini siapa yang dikehendaki? Kalau didiksikan al-imam, lupa lagi. Ada buku, ada kitab yang memang membahas kode-kode. Kalau dikatakan al-imam, as-sahihaini, al-imamaini itu siapa aja yang dikehendaki. Itu ada di buku yang diterbitin sama Lerboyo gitu. Namanya apa ya? Kamus Fikih nama bukunya. Waalaikumsalam. Kenapa Erwin? Nah, terus Fayadkhulu maka masuk fihi padanya an-nisful akhir oleh setengah akhir minal jumu'atil ula wan nisfu al-awwalu minal jum'ati tsaniyah hatta yakunul adadu sab'an bila ziyadatin wala nuqsana. Berarti memang ada yang berpendapat, al-imam ini berpendapat ya 7 hari. Wa yudhammu dikumpulkan ilaiha kepadanya salah satu ayyamin akan 3 hari, fatasiru maka jadi asyratan yaitu 10. Nah, ada yang berpendapat juga 10 hari, ada yang berpendapat 7 hari. Ya Allah Ta'ala qala man ja'a bil hasanati falahu 10 amsalihah. Spill rinjing di atas dinding tuh Pak Ustaz, rinjing. Kenapa mau di spill rinjingnya? Hei. Rinjing apa? Ini loh. Makan goreng. Masa mana dia? Ya, namanya rinjing. Buat apa? Ya, alhamdulillah. Mungkin cukup sekian kajian kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Walafu minkum wa hadza minni. As-shawab minallah wal khata' minni. Apa ya? Yumkin yujadul khata' fi hadzal kalam. Wa arju an Wa arju ayyas membenarkanku. Wa arju ayyusahihani fi hadzal fi hadzal majlis ya sini. Afwan ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.